Drama ini dimulai dengan Juyong, siswa berusia 17 tahun yang akan masuk SMA. Dia bersiap tinggal di tempat baru yang saat itu kedua sahabatnya membantu kepindahan ke apartemen barunya. Mereka adalah Lee Kyung-woo dan Kim Byung-hun. Saat ingin memindahkan barang, Kyung-woo sengaja menghamburkan barang miliknya sehingga pakaiannya jatuh berantakan. Gong-joo menemukan sebuah gambar seorang wanita. Tepat saat itu sosok wanita melintas di hadapannya, dia adalah Wang Jarim. Keesokan harinya, Juyong kesiangan pergi ke sekolah untuk pertama kali. Dia terburu-buru naik bus akan tetapi dia tidak membawa uang. Juyong melihat sahabatnya Kyung-woo di bus. Dia meminjam e-money Kyung-woo namun saldonya tidak cukup. Di belakang Juyong, Wang Rim muncul, dia segera membayar ongkos bus Kyung-woo. Juyong kini mulai jatuh hati kepada Wang Rim. Dia mengatakan kepada Kyung-woo bahwa dia dan Jang Rim tampaknya mempunyai semacam hubungan yang ditakdirkan. Namun saat bus berjalan, Juyong terpeleset berusaha menarik apapun. Dia pada akhirnya tidak sengaja menarik kera Jarim. Alhasil, Juyong segera meminta maaf kepada Jarim. Di sekolah, usai istirahat, Juyong dan Byung-hun menuju kelas Kyung-woo. Salah satu temannya, Sang-hun, datang menghampiri mereka. Terungkap bahwa mereka berteman sejak SMP. Saat itu, Juyong melihat Jarim satu kelas dengan Kyung-woo, sehingga dia merasa malu berjalan mundur keluar dari kelas. Di luar, Juyong berbicara dengan mereka mengatakan dia 2 kali bertemu Jarim. Dia menganggap Jarim adalah takdirnya. Suatu ketika, Juyong terus mengikuti Jarim dari belakang. Dia berniat untuk mengembalikan ongkos bus yang sebelumnya diberikan untuknya. Namun setiap ada kesempatan, Juyong tidak memiliki keberanian. Sehingga ini membuat Jarim merasa dibuntuti oleh orang asing. Pagi hari, Kyung-woo menghampiri Jarim dan Minji. Kyung-woo mengatakan kepada Jarim bahwa dia ingin menjodohkannya dengan seorang pria. Namun Jarim menolak. Jarim lalu mengatakan bahwa belakangan ini setiap pagi hari, dia dikuntit oleh siswa dengan berambut mangkok dan jaket merah. Kyung-woo menemui Juyong memberitahu bahwa Jarim merasa dibuntuti seseorang dengan rambut mangkok dan jaket merah. Juyong mulai panik lalu Kyung-min datang. Juyong melepas jaketnya memberikan kepada Kyung-min untuk menghindari tuduhan. Namun saat itu Minji datang, dia menyadari Juyong orang yang menguntit Jarim. Minji lalu mengatakan kepada Juyong untuk berhenti mengejar Jarim, sebab dia mungkin bukan tipenya. Selain itu, Minji mengungkapkan bahwa Jarim belum pernah berpacaran. Di hari berikutnya, Juyong mengikuti Jarim. Jarim menyadari dia diikuti, segera menghentikan Juyong. Juyong merasa terpojok, dia akhirnya mengungkapkan dia ingin meminta maaf atas insiden menarik kera saat di bus. Dia kemudian mengeluarkan amplop berisikan uang sebagai ganti ongkos Jarim. 5 hari sebelumnya, Juyong menulis perasaan pada Jarim di kertas uang 1000 won. Dia berharap Jarim membacanya. Namun saat ini mereka bersiap naik bus. Namun Jarim memasukkan uang pemberiannya ke dalam kotak pembayaran bus, sehingga Juyong merasa kecewa. Di hari berikutnya, Juyong, Kyung-woo, dan Jarim berangkat ke sekolah bersama. Saat pemberhentian bus, Juyong meminta nomor telepon Jarim dengan menyodorkan handphonenya. Hanya saja saat Jarim ingin mengambilnya, Juyong dengan sengaja menjatuhkannya. Kusilan Juyong tidak berhenti, dia menaburkan permen lollipop di atas Jarim sebagai hari What Day. Bahkan tidak hanya itu, Juyong secara diam-diam meletakkan lollipop di tas Jarim. Akan tetapi alih-alih menjadi suka, Jarim justru merasa tidak suka. Dia memutuskan untuk pergi naik bus. Di kelas, Jarim berbicara dengan Minji dan Ahram mengenai kejadian sebelumnya dengan menunjukkan permen lollipop yang diberikan oleh Juyong. Minji mengatakan bahwa dia merasa kasihan kepada Juyong, sebab Juyong tidak mengetahui jika Jarim tidak suka makanan manis. Minji lalu pergi menarik Juyong menuju ke kantin. Dia mengatakan kepadanya untuk berhenti mengungkapkan perasaannya kepada Jarim. Juyong menolak, dia tidak ingin menyerah. Minji mengatakan kepadanya bahwa dengan kepribadian Jarim, dia akan menerima penolakan. Saat itu Jarim muncul, segera Minji pergi bersembunyi sementara Juyong mengacungkan handphonenya, meminta nomor Jarim. Tentu saja Jarim menolak. Esok hari, Juyong telah menunggu di depan apartemen Jarim. Jarim tentu saja merasa kesal. Juyong tidak berhenti, dia terus meminta nomor handphone Jarim. Di sekolah, Juyong dengan gitarnya terus mengganggu Jarim. Dia bersenandung menyanyikan lagu meminta nomor handphone Jarim. Hingga suatu ketika Jarim marah, yang menjatuhkan gitar Juyong hingga rusak. Kyung-woo dan lainnya menghampiri Juyong. Kyung-woo memintanya untuk menyerah. Dia lalu mengatakan kepada Juyong bahwa dia telah mengirim pesan kepadanya untuk nomor Jarim.
Itu terserah pada Juyong ingin menghubunginya atau tidak. Juyong kesal bahwa dia ingin mendapatkannya sendiri. Hujan turun, Jarim tidak membawa payung. Sementara payung Minji dan Ahram telah disembunyikan oleh teman-teman Juyong. Saat hendak pulang, Juyong bersiap mempayungkan Jarim. Namun Jarim menolak, dia menerobos hujan. Juyong tidak menyerah, dia mengikutinya. Sementara Minji dan Ahram menyadari Kyungwoo telah membawa payung mereka, sehingga ini membuat mereka marah. Juyong berusaha keras memberikan payung kepada Jarim, namun dia menolak. Terpaksa Juyong melemparnya, namun Jarim tidak suka dengan cara Juyong. Dia melempar balik payung itu, hingga pada akhirnya payung itu rusak. Keduanya tiba di apartemen Jarim, namun Jarim tidak bisa masuk pintu apartemen, sebab dia telah menjatuhkan kartunya. Juyong menawarkan kepada Jarim untuk pergi ke rumahnya saja. Ini tentu saja membuat Jarim marah, dia meminta Juyong untuk pergi. Juyong pergi, namun dia kembali meletakkan jaketnya kepada Jarim yang nampak kedinginan. Jarim merasa terkejut. Di saat itu seorang wanita keluar dari apartemen sehingga pintu terbuka. Juyong menahan pintu agar Jarim bisa masuk. Di dalam apartemen, Jarim meminta Juyong untuk menunggu sebentar. Jarim lalu mengambil jaket untuknya dan memberikan vitamin. Bahkan dia memberikan payung dan handuk untuknya. Saat Juyong berdiri di depan apartemen, adik Jarim yaitu Byul-rim berdiri di sana. Dia terus mengamati pakaian Juyong. Sampai di atas, Byul-rim marah kepada Jarim sebab telah memberikan jaketnya kepada Juyong. Waktu istirahat, Juyong dan Byung-hun berencana mengikuti acara bakat di retreat. Juyong menawarkan Kyungwoo untuk ikut. Juyong merayunya dengan memberikan earpods kepada Kyungwoo. Kyungwoo tidak bisa menolak, namun sebelum itu Kyungwoo harus membuat pengakuan yang direkam oleh Juyong. Usai melakukan pengakuan, Kyungwoo mendapatkannya. Namun saat dia membukanya, itu hanyalah tipuan. Ini membuat Kyungwoo marah, dia memberikan tendangan kungfu pada Juyong. Malam hari, Juyong dan lainnya berkumpul di kediaman Juyong. Kyungwoo mengatakan kepada Juyong untuk berhenti mengejar cinta Jarim, sebab dia mendengar pembicaraan para wanita di kelas, bahwa Jarim memberikan perasaannya dalam skala 0 dari 10. Mendengar ini, Juyong merasa sedih, namun tidak saat dia menerima pesan dari Jarim, bahwa dia ada di depan apartemennya untuk mengembalikan jaket. Tetapi saat dia turun, dia bertemu dengan Byul-rim yang ditugaskan oleh Jarim untuk mengembalikan jaket. Ini membuat Juyong merasa kecewa. Esok hari di acara retreat, saat pemeriksaan barang, Juyong mendengar Jarim lupa membawa krim wajahnya. Minji menawarkan miliknya namun Jarim menolak sebab wajahnya sensitif. Sesaat kemudian para siswa mendengar berita bahwa salah satu siswa telah kabur, dan itu adalah Juyong. Saat mereka makan, mereka melihat Juyong tiba dengan anggota militer di sampingnya. Di ruang kantor, Juyong dihadapkan guru. Dia mengungkapkan bahwa dia melupakan membawa sesuatu sehingga dia memutuskan pergi ke toko. Namun dia menyadari itu sangat jauh. Karena melakukan kesalahan, Juyong akhirnya diberi hukuman. Saat Jarim masuk ke kamar, Jin-hye memberikan Jarim krim wajah. Dia mengatakan seseorang dengan rambut mangkok yang telah memberinya, memintanya untuk diberikan kepada Jarim. Jarim mulai menyadari ini bahwa Jun-yong keluar karenanya. Jarim menemui Juyong. Jarim memperingatkan Juyong untuk tidak melakukan hal ini lagi sebab ini tidak akan membuatnya bahagia. Juyong berjanji tidak akan melakukan. Sebelum Jarim pergi, dia berterima kasih kepada Juyong. Bahagia nampak terasa pada diri Juyong. Esok hari, Juyong meletakkan nasi di wajahnya menemui Jarim agar dia mengambilnya. Jarim memegangi Juyong yang kemudian Ahram dengan tendangannya menghempaskan nasi yang menempel di wajah Juyong. Permainan game diadakan. Saat menyeberangi sungai dengan tali, Minji kesulitan. Kyungwoo tiba, dia mengganggu Minji. Namun Ahram datang berikutnya. Dia menendang Kyungwoo yang membuatnya jatuh ke dalam air. Kyungwoo terus memegangi kakinya. Juyong dan Byung-hun tiba. Juyong merasa kecewa dengan cedera yang dialami Kyungwoo, sebab mereka harus tampil di acara pertunjukan retreat. Pada saat Juyong dan Byung-hun berlatih untuk malam pentas, Kyungwoo datang dengan kaki terpincang-pincang. Sehingga Juyong dan Byung-hun memutuskan menari berdua. Namun Kyungmin menawarkan diri untuk ikut, meyakini dirinya bahwa dia menghafal gerakannya. Juyong menyetujui untuk mencobanya. Malam pertunjukan retreat tiba. Saat di belakang panggung, Kyungmin gemetar, dia mengalami demam panggung. Dia nampak terlihat kaku. Kyungwoo datang mengatakan kepada mereka bahwa dia akan menggantikan Kyungmin. Mereka memintanya untuk tidak melakukan. Kyungwoo mengatakan tidak apa-apa, itu hanya 2 menit. Giliran mereka akhirnya tiba.
Mereka menari dengan lugas diiringi lagu EXO. Semua penonton bersorak menyanyi dan menari. Usai itu lampu padam, semua siswa mulai panik. Tetapi sorotan cahaya mengarah pada Juyong. Juyong mulai bernyanyi dengan membawakan lagu cinta yang mengungkapkan perasaan pada seseorang yang dia cintai. Setelah bernyanyi, MC datang meminta semua untuk bertepuk tangan. MC mengatakan kepada para siswa jika ada seseorang yang merasa lagu ini untuknya, untuk segera naik. MC menyadari bahwa ini buat Jarim, segera Jarim diminta untuk naik. Jarim dengan terpaksa naik di atas panggung. MC bertanya kepada Jarim apa hubungannya dengan Juyong. Jarim mengatakan tidak ada. MC memaksa keduanya berpegangan tangan yang kemudian mengatakan bahwa sebagai tanda kencan pertama mereka. Mereka diminta berpelukan. Juyong menyodorkan untuk memeluk Jarim. Namun Jarim tidak merespon, dia memutuskan untuk pergi. Sehingga ini membuat Juyong merasa terpukul. Esok hari saat para siswa bersiap untuk pergi, Jarim menerima hujatan dari siswa lain atas sikapnya di malam pertunjukan. Dia menganggap Jarim wanita dengan pelukan kaku. Juyong menawarkan minuman kepadanya namun Jarim mengabaikannya. Di sekolah, Jarim disudutkan oleh teman-temannya. Mereka bertanya kepadanya jika dia memang tidak suka kepada Juyong, mengapa dia tidak berani mengatakan bahwa dia menolak. Jarim mengatakan bahwa dirinya merasa kasihan kepada Juyong. Ternyata ini didengar langsung oleh Juyong dari luar ruangan. Tentu saja melukai perasaan Juyong. Saat pulang sekolah, Juyong melintas di dekat Jarim, Minji, dan Ahram. Juyong hanya menyapa lalu pergi. Jarim merasa senang tidak terganggu, namun Minji dan Ahram mengatakan bahwa Juyong telah mendengar saat Jarim menganggapnya kasihan. Ahram lalu mengatakan kepada Jarim bahwa dia telah menyakiti Juyong. Malam hari di toko, Jarim bertemu dengan Juyong, namun Juyong berusaha untuk pergi. Jarim berupaya menghentikannya. Jarim bertanya kepada Juyong apakah dia menguping saat dia berada di ruang piano. Juyong mengatakan dia menguping dan mendengarnya. Memang benar dia orang yang menyedihkan. Juyong lalu pergi. Tiba di rumah, Biluri menunjukkan kepada Jarim video insiden pelukan kaku saat di pentas retreat. Jarim merasa ini membuatnya merasa terganggu. Esok hari, Juyong berada di ruang kelas. Dia dihampiri oleh wanita bernama Harry. Harry mengatakan bahwa Juyong penyanyi hebat, dia melihatnya di YouTube. Harry meminta handphone Juyong, mengklaim bahwa dia ingin menghubungi handphonenya yang hilang. Harry menghubungi nomornya, yang kemudian sebelum pergi mengatakan untuk menerima panggilan saat dia menelpon. Rupanya Harry sengaja untuk menyimpan nomor handphone Juyong. Kyungwoo dan lainnya menemui Juyong menunjukkan video insiden pelukan kaku Juyong terhadap Jarim. Kyungwoo mengatakan bahwa Jarim baru saja mengkonfrontasi pria yang telah merekam video ini. Jarim bersama teman-temannya menemui siswa ini. Dia memintanya agar menghapus video itu. Jarim mengancam akan melaporkan kepada pihak Google untuk menghapus videonya. Namun siswa ini menolak, menganggap bahwa ini bukan masalah besar. Selain itu, Jarim telah membuat perhatian, untuk itu dia melakukan. Saat siswa ini pulang, Juyong menghadapinya. Meminta siswa ini untuk menghapus video tersebut. Si siswa menyetujui bahwa dia akan menghapusnya. Saat Jarim sedang makan bersama teman-temannya, Minji menyadari bahwa video itu telah dihapus. Di hari libur, Jarim menerima panggilan dari Kyungwoo, meminta Jarim untuk melihat kondisi Juyong sebab dia paling dekat dengan rumah Juyong. Dia menjelaskan bahwa Juyong sulit dihubungi sejak pagi ini. Jarim memutuskan untuk pergi ke rumah Juyong untuk menemuinya. Juyong terkejut, dia berusaha menghindari Jarim berlari menjauh. Namun Jarim menangkapnya. Jarim mengatakan bahwa Juyong bukan orang yang menyedihkan, dia lalu membawanya untuk makan. Jarim berbicara dengan Juyong, mengungkapkan bahwa dia tidak bermaksud mengatakan bahwa Juyong menyedihkan dan memintanya untuk melupakan. Jarim lalu melanjutkan bahwa nyanyian Juyong bagus. Ini membuat Juyong nampak senang. Di sekolah, Juyong sedang bersama dengan teman-temannya. Mereka kedatangan Harry yang menarik lengan Juyong untuk menemaninya pergi. Ini tentu saja mengejutkan teman-teman Juyong. Sementara itu, Jarim dan teman-temannya berada di luar. Mereka dikejutkan dengan penampakan Harry yang terus menempel pada Juyong. Juyong melihat mereka, memutuskan melepas tangan Harry menghampiri Jarim. Jarim kemudian memandangi Harry yang tersenyum kepadanya. Di ruang kelas, Minji, Ahram, dan Jinhae menghadapi Kyungwoo. Bertanya mengenai wanita yang mendekati Juyong. Juyong menjelaskan bahwa dia adalah Harry di kelas 2. Juyong tidak bisa menghindarinya sebab Harry mendekatinya. Jinhae bertanya mengapa Juyong bersikap menerima mengingat Juyong menyukai Jarim. Kyungwoo mengatakan gadis itu mendekatinya lebih dulu. Juyong bisa apa? Kyungwoo bertanya apa peduli kalian Juyong dengan wanita lain. Minji mengatakan ini terkait dengan Jarim. Kyungwoo bertanya pada Jarim apakah ini penting untuknya. Jarim mengatakan tidak.
Saat istirahat, Juyong menemui Jarim untuk mengajaknya berkencan di hari Sabtu. Namun Jarim mengatakan untuk berkencan dengan Harry mengingat wanita itu menyukainya. Juyong mengatakan bahwa dia tidak ada hubungan dengan Harry. Juyong membalikan pernyataan Jarim untuk berkencan dengan pria yang menyukainya, yaitu dirinya. Jarim memintanya keluar sebab guru matematika akan segera masuk. Segera Juyong menghilang dengan cepat dari hadapan Jarim. Saat pulang sekolah, Harry meminta Jarim untuk berbicara berdua. Saat di kafe, Harry meminta kepada Jarim untuk berhenti memberikan harapan palsu kepada Juyong. Selain itu, Harry meminta untuk menjauh dari Juyong dan mengatakan penolakan dengan tegas. Jarim mengirim pesan apa yang diminta oleh Harry untuk menolak cinta Juyong. Dia lalu menunjukkan kepada Harry balasan Junyong yang mengatakan dia tidak menerima penolakannya. Memintanya menerima cintanya dan dia juga menegaskan dia tidak ada hubungan dengan Harry. Ini tentu saja membuat Harry terdiam dan kesal. Di hari libur, Jarim sedang makan bersama dengan teman-temannya. Jarim menerima pesan gambar dari Juyong bahwa di apartemennya ada mobil damkar. Sementara di tempat parkir apartemen, Juyong dan teman-temannya mempersiapkan bunga untuk ungkapan cinta Juyong pada Jarim. Di saat yang sama, security apartemen berbicara dengan penghuni lain bahwa ada seseorang yang membakar pot, lalu damkar datang sehingga membuat kekacauan besar. Jarim tiba di apartemen. Dia menyadari tidak terjadi apapun. Dia justru melihat Juyong memegang bunga untuk mengutarakan cintanya. Namun Jarim merasa dibohongi tentang kebakaran. Namun Juyong mengatakan bahwa dia tidak bohong. Damkar memang ada di tempat ini. Juyong mengatakan cinta kepada Jarim, namun Jarim akan menjawabnya lewat pesan. Juyong dan teman-temannya menunggu pesan dari Jarim. Segera handphone Juyong bergetar, Juyong bersiap untuk memeriksa. Namun Kyungwoo mengambilnya, melihat pesan itu. Dia merasa terkejut, sehingga Juyong dan lainnya penasaran dengan jawaban Jarim. Mereka lalu berebut meraih handphone. Akhirnya Juyong mendapatkan handphone kembali. Dia merasa senang saat dia mendapatkan pesan bahwa Jarim menerima cinta Juyong. Esok hari di sekolah, Juyong menemui Jarim. Dia menunjukkan jadwal kencan mereka. Namun Jarim mengambil kertas itu lalu merobeknya. Jarim mengatakan siapa yang ingin berkencan tiap hari, lagi pula minggu depan mereka akan ujian. Saat pulang sekolah, Juyong dan lainnya menghampiri Jarim. Juyong mengatakan bahwa dia akan ke perpustakaan untuk belajar bersama. Minji lalu mengajak Jarim untuk belajar di perpustakaan saja sebab jika di rumahnya, mereka tidak akan fokus belajar melainkan menonton TV. Ketika Jarim dan Juyong dibiarkan tinggal di perpustakaan, Kyungmin mempertanyakan apakah Jarim benar-benar ingin berkencan. Minji mengatakan dia ingin, namun Ahram menyadari Jarim tidak ingin melakukannya. Di ruang perpustakaan, Juyong mengatakan kepada Jarim semenjak mereka pacaran, Jarim nampak dingin padanya. Jarim mengatakan memang dia seperti ini. Jarim bertanya apakah Juyong menyukainya. Juyong mengatakan dia akan menyukainya selamanya. Jarim mengatakan untuk berhenti mengatakan itu. Sebab kapanpun bisa berubah. Usai menyelesaikan ujian, Juyong menemui Jarim untuk mengajaknya berkencan. Namun Jarim menolak sebab dia berencana karaoke bersama teman-temannya. Juyong meminta ikut bersama yang disetujui oleh Minji. Di tempat karaoke, Minji memperkenalkan teman SMP-nya yaitu Jiyeon kepada mereka. Junyong memperkenalkan diri bahwa dia kekasih Jarim. Namun Jarim tidak suka dengan perkenalan diri Juyong tersebut. Saat bernyanyi, Jiyeon berbicara dengan Minji dan Jinhye bahwa dia nampak tertarik dengan Kyungwoo. Hanya saja dahinya sangat mengganggu. Minji ingin menunjukkan bahwa mereka akan melihat dahi Kyungwoo. Namun saat Minji berusaha melakukan dengan cara apapun, dia gagal. Minji keluar, dia mendapati Kyungwoo yang keluar lebih dulu. Kyungwoo mengatakan bahwa dia sengaja menunggu Minji keluar. Kyungwoo menariknya menunjukkan dahinya kepada Minji. Minji terkejut melihat ada luka di dahi Kyungwoo. Kyungwoo mengatakan kepada Minji apakah dia puas. Minji terdiam dan Kyungwoo juga mengatakan pada Minji bahwa dia sangat lamban. Minji meminta maaf terhadap Kyungwoo atas perbuatannya untuk melihat dahinya. Namun Kyungwoo mengatakan untuk melupakannya. Sementara itu Juyong melihat siswa lain dengan memiliki gambar background ponsel dengan tampilan yang manis. Juyong segera penasaran dengan gambar background handphone Jarim. Dia berusaha membuka ponsel Jarim saat Jarim sedang keluar. Namun saat Jarim kembali, Jarim marah kepada Juyong sebab membuka handphone miliknya yang dia anggap itu privasi. Juyong berpikir bahwa mereka berkencan jadi dia bebas untuk membuka handphone Jarim. Jarim tidak menyukai itu. Juyong lalu mengatakan kepada Jarim bahwa dia merasa mereka tidak benar-benar berkencan. Jarim dengan berani mengatakan untuk putus.
sehingga ini membuat Ju Yong terdiam terpaku. Ju Yong merasa dilema, mengirim pesan permintaan maaf kepada Jarim, namun Jarim tidak membalasnya. Benar-benar ini menyakiti perasaan Ju Yong. Saat semua siswa pulang, Ju Yong masih di ruang kelas menunggu balasan dari Jarim, hingga Kyung Woo datang menarik Ju Yong untuk pulang. Esok hari, Kyung Woo menghampiri Jarim mengatakan bahwa Ju Yong tidak seperti apa yang Jarim pikirkan. Kyung Woo memintanya untuk memaafkan Ju Yong, namun Jarim mengatakan bahwa Ju Yong sebagai penjahat yang tanpa izin menyentuh barang orang lain. Ini didengar oleh Ju Yong, mengatakan bahwa Jarim juga seorang penjahat yang mencuri hatinya. Jarim menganggap ini tidak lucu. Dia memutuskan pergi namun ditarik oleh Ju Yong yang meminta maaf. Namun Jarim tidak peduli. Ju Yong tidak menyerah, dia berusaha untuk meminta maaf kepada Jarim. Jarim marah, dia ingin mengatakan bahwa dia ingin berkencan hanya merasa kasihan padanya. Namun dia tidak melanjutkan ucapannya, memutuskan untuk pergi. Ju Yong yang merasa tersakiti meminta Jarim untuk melanjutkan ucapannya. Ju Yong sadar Jarim memurah hati menerima dia yang sebagai orang yang rendahan. Ju Yong mengatakan kepada Jarim untuk mengatakan sejujurnya apakah dia menyukainya atau tidak. Jarim mengatakan dia membencinya. Segera pertengkaran ini berhenti saat guru mereka datang. Esok hari, Ju Yong sedang di loker, dia dihampiri Harry yang ingin mencuri kesempatan. Harry mengatakan kepada Ju Yong bahwa Jarim hanya mengencaninya untuk memutuskannya. Ju Yong marah meminta Jarim untuk berhenti menjelekkan Jarim di hadapannya. Ju Yong menjelaskan bahwa dia yang mulai menyukai Jarim dan karena ulahnya sendiri dia dicampakkan. Ju Yong menegaskan kepada Harry untuk berhenti mengganggunya. Dia bahagia saat menyukai Jarim. Tanpa disadari Ju Yong, Jarim melihat dan mendengarnya. Usai pulang sekolah, Ju Yong menemui Jarim. Dia berterima kasih kepada Jarim sebab telah mau mengencaninya. Jarim kemudian meminta maaf kepada Ju Yong. Dia mengungkapkan bahwa dia tidak membenci Ju Yong. Selain itu, dia tidak memberi harapan palsu padanya. Ju Yong lalu bertanya apakah mereka masih berkencan. Jarim mengiyakan. Ju Yong lalu berjanji akan membuat Jarim benar-benar menyukainya. Tanpa disadari keduanya, teman-teman mereka melihat kejadian ini, mereka sangat senang keduanya berbaikan. Saat di sekolah, Ju Yong menemui Jarim. Dia bertanya apakah dia sibuk minggu ini. Jarim mengatakan dia sibuk untuk mencari pakaian. Ju Yong keluar, dia dihampiri oleh Minji yang mengasihani Ju Yong atas sikap Jarim. Saat mereka berbicara, Kyung Min datang. Dia menunjukkan kafe dengan pelayan yang tampan. Itu tidak lain adalah Kyung Woo. Kyung Min mengajak mereka untuk pergi ke kafe tersebut. Ju Yong memohon kepada Minji untuk mengajak Jarim juga. Dia berjanji akan membantu Minji untuk mendekati Kyung Woo. Saat Kyung Woo keluar menghampiri mereka, segera mereka memutuskan untuk bubar. Saat libur, Kyung Woo mulai bekerja. Saat bel meja 2 berbunyi, dia segera ke ruangan itu. Namun dia dikejutkan teman-temannya yang hadir untuk mengganggunya. Mereka terus menggoda Kyung Woo hingga Jarim meminta Kyung Woo untuk pergi. Mereka akan memanggilnya saat mereka telah memilih menu. Selanjutnya Jarim memutuskan untuk pergi untuk membeli pakaian. Ju Yong mengikuti Jarim. Ju Yong memohon kepada Jarim bahwa dia akan ikut. Dia akan memegangi tas belanjaannya. Jarim setuju meskipun awalnya dia menolak. Sementara itu, Byung Hun meyakini teman-temannya akan memberikannya kejutan ulang tahun untuknya. Yang di saat itu Byung Hun memperhatikan Kyung Woo sedang mempersiapkan kue ulang tahun. Saat Kyung Woo pergi, Byung Hun membawa meja itu ke dalam. Byung Hun berterima kasih kepada teman-temannya sebab telah mengingat hari ulang tahunnya. Dia tidak menyadari jika teman-temannya tidak ada yang mengingat hari ulang tahunnya. Mereka lalu berpesta mencicipi kue ulang tahun tersebut. Sementara Jarim dan Ju Yong sedang berkencan, Ju Yong mengajak Jarim untuk pergi ke lembah tempat kakek Byung Hun. Dia telah mengundang mereka seperti tahun sebelumnya. Jarim mengatakan bahwa dia akan memikirkannya. Di kafe, Kyung Woo terkejut melihat Byung Hun dan lainnya memakan kue ulang tahun milik orang lain. Byung Hun mengatakan dia pikir Kyung Woo mempersiapkan ini untuknya. Byung Hun segera menyadari bahwa mereka tidak ada yang mengingat ulang tahunnya. Kyung Woo lalu menegaskan bahwa mereka butuh 1 jam untuk bisa mengganti kue mereka. Ia lalu meminta bantuan Ju Yong dan Jarim untuk membawa kue ulang tahun pengganti. Namun saat mereka tiba, kue tersebut tidak sesuai dengan apa yang Kyung Woo harapkan. Sehingga Ju Yong memiliki ide untuk mengubahnya. Dia akan bertugas menghiasi kue, sementara Kyung Min dan Byung Hun membuat bunga mawar dari kertas lipat. Sementara Jarim menulis ucapan cinta di kertas. Mereka pada akhirnya berhasil melakukannya. 1 jam kemudian Kyung Woo membawa kue tersebut kepada pelanggannya yang sedang kasmaran. Namun Kyung Woo dikejutkan bahwa itu adalah guru Dok Gumun yang bersama dengan kekasihnya.
Malam hari, Juyong pulang bersama dengan Jarim. Jarim mengagumi kemampuan Juyong dalam menghiasi kue. Juyong mengatakan dia belajar dari ayahnya yang seorang koki. Juyong berjanji akan membuat makanan untuknya saat Jarim ulang tahun. Dia akan membuatnya menangis haru. Juyong dan lainnya berencana berlibur ke lembah di desa kakek Byung-hun. Mereka berkumpul di terminal bus. Kyung-woo membawa teman yang lain yaitu Sang-hun. Sementara Ahram membawa junior tempat dia berlatih tinju yaitu Jisoo. Saat mereka tiba di desa, mereka disambut oleh kakek dan nenek Byung-hun. Nenek Byung-hun terpesona dengan Ahram. Dia bertanya pada Ahram apakah dia ingin menikah dengan cucunya. Ahram mengatakan tidak. Kekecewaan mulai muncul pada mereka saat mereka ingin pergi ke danau, namun karena semalam hujan dan banjir, mereka tidak bisa ke sana. Esok hari mereka melakukan kegiatan memetik cabai. Hingga akhirnya mereka kehausan. Kyung-woo memutuskan untuk mengambil air. Sampai di rumah, dia membuka kulkas yang berisikan air berwarna yang tidak lain adalah alkohol. Kyung-woo mencoba semuanya sehingga dia mabuk. Saat Kyung-woo kembali, dia dalam kondisi sempoyongan. Kyung-woo menghampirinya menyadari Juyong mabuk. Juyong meminta untuk berbicara dengan Jarim. Juyong mengungkapkan kekesalan pada Jarim. Dia mengatakan dia lebih menyukainya namun dia tidak bisa melakukan apapun. Dia merasa dikekang. Jarim hanya terdiam, segera Ahram datang memukul Juyong dan dia jatuh pingsan. Malam hari, Juyong kembali membuat kekacauan. Pada saat dia pergi menghilang, semua teman-temannya menjadi panik. Mereka mencoba menghubungi handphonenya namun Juyong meninggalkannya. Mereka lalu memutuskan mencari hingga akhirnya Jarim menemukannya di supermarket. Juyong duduk bersama Jarim. Jarim memintanya mengulurkan tangannya. Juyong melakukan, dia memegang tangan Jarim, hingga membuat muka Juyong memerah. Pada saat Jarim memintanya untuk kedua kalinya, teman mereka datang. Segera posisi mereka yang sebelumnya berpegangan tangan berubah dengan Jarim memelintir tangan Juyong. Waktu terus berlalu, mereka bersiap untuk pergi ke gunung. Namun nenek Byung-hun merasa punggungnya sakit. Dia mengeluh bahwa dia kesulitan untuk membersihkan rumah sebesar ini. Sehingga anak-anak merasa tidak enak, alhasil memutuskan untuk membersihkan rumah tersebut bersama-sama. Suatu ketika Minji berbicara dengan ibunya lewat telepon. Dia tidak sengaja mendengar Kyung-woo berbicara dengan Kyung-min dan Sang-hun. Minji mendengar bahwa salah satu dari mereka menyukai Minji. Minji merasa penasaran siapa di antara mereka yang menyukainya. Minji berharap itu adalah Kyung-woo. Kyung-min dan Sang-hun pergi. Kyung-woo melupakan handphonenya yang tertinggal, sehingga dia memutuskan untuk masuk kembali. Namun dia dikejutkan Minji ada di sana. Dia bertanya sejak kapan dia berdiri di sana. Minji mengatakan dia baru saja keluar untuk berbicara dengan seseorang. Kyung-woo lalu bertanya apakah itu pria. Minji diam, sementara Kyung-woo tersenyum lalu masuk ke dalam. Jarim membuat sup, dia meminta Kyung-woo untuk mencicipinya. Saat Kyung-woo melakukan, rasanya tidak enak. Kyung-woo mencoba meminta Juyong untuk mencicipinya saat Jarim pergi. Juyong mencoba dan dia tidak suka, menganggap ini bisa membunuh. Jarim datang, Ahram mengatakan ini adalah buatan Jarim. Juyong melihat Jarim, segera dia mengubah perkataannya bahwa makanan itu enak dan dia dengan terpaksa memakan sup itu lagi. Malam hari saat mereka tidur, Minji terus memikirkan Kyung-woo. Dia berpikir Kyung-woo menyukainya. Setelah beberapa kejadian di mana Kyung-hun yang selalu memperhatikannya selama hari ini. Esok hari saat mereka tiba di terminal untuk pulang, Sang-hun menghampiri Minji. Bermaksud mengajaknya pulang bersama, tetapi Sang-hun kesulitan untuk berbicara. Sehingga Kyung-woo lalu berbicara kepada Minji bahwa Sang-hun menyukainya. Kyung-woo lalu mengajak Kyung-min dan Byung-hun untuk pulang, membiarkan Sang-hun bersama Minji. Namun Minji menolak Sang-hun, sehingga Sang-hun memintanya berjumpa di lain waktu. Sang-hun pergi dengan merasakan kekalahan. Saat di luar, Minji termenung sendirian, menyadari bahwa pria yang menyukainya bukanlah Kyung-woo, yang selama ini sosok pria yang disukai. Juyong menghubungi Jarim mengajaknya untuk bertemu, namun Jarim menolak sebab dia harus pergi membantu Ahram dan Minji untuk membersihkan sekolah selama jam kerja sukarela mereka. Saat Jarim bersiap untuk pergi, dia menerima pesan dari Minji bahwa dia tidak harus pergi. Tidak lama Juyong mengirim pesan bahwa dia sudah di depan rumahnya. Saat Jarim menemui Juyong bertanya apa yang telah dia lakukan, Juyong mengatakan dia telah mengirim pengganti untuknya. Di sekolah terungkap bahwa Juyong telah mengirim Kyung-woo, Byung-hun, dan Kyung-min untuk membantu Ahram dan Minji. Juyong mengajak Jarim untuk membantunya menilai pakaian yang cocok untuknya. Namun saat dia beberapa kali mengganti style pakaian, tidak ada yang cocok untuknya, sehingga Jarim memutuskan untuk memilih pakaian yang cocok untuk Juyong. Di sekolah, Minji berbicara dengan Kyung-woo.
Kyungwoo bertanya kepada Minji apakah dia telah memberikan nomor handphonenya kepada Sang-hun. Ini tentu saja membuat Minji merasa kesal. Minji meminta untuk tidak membicarakan hal ini. Kyungwoo bertanya apakah Sang-hun seburuk itu, apakah dia perlu untuk memberikan nomor handphonenya kepada Sang-hun. Minji kesal, dia pergi meninggalkan Kyungwoo sendirian di ruangan. Saat membersihkan ruangan musik, Kyungwoo menghampiri Minji. Dia meminta maaf atas insiden sebelumnya. Kyungwoo mengatakan kepada Minji jika dia memang tidak suka pada Sang-hun, mengapa dia harus marah. Kyungwoo lalu memberikan minumannya lalu memutuskan untuk pergi. Usai hari yang melelahkan, Kyungwoo dan lainnya makan bersama. Kyungmin memberitahu mereka alasan mereka membantu Minji dan Ahrim. Itu karena mereka menolak memberikan hadiah ulang tahun kepada Sang-hun, sehingga terpaksa memutuskan membantu mereka. Ahram mengatakan meskipun begitu mereka harus tetap membelikan Juyong kue. Jarim baru menyadari Juyong hari ini ulang tahun. Jarim bertanya kepadanya mengapa dia baru memberitahunya dan dia belum memberikan sesuatu. Juyong mengatakan bahwa dia merasa Jarim telah memberikannya, sebab dia telah mau menemaninya kencan, mentraktirnya dan memeluknya. Saat Jarim bersiap untuk pergi, dia menerima pesan dari teman-temannya tentang kejutan ulang tahun. Jarim lalu kembali dia berbicara dengan Juyong berdalih bahwa Byul-rim ingin meminjam Danso. Sementara di rumah Juyong, Kyungwoo mempersiapkan kejutan ulang tahun Juyong. Namun saat itu Byung-hun menjatuhkan kue ulang tahun, sehingga menjadi berantakan. Ini membuat lainnya kecewa, namun secara bersamaan Juyong dan Jarim masuk ke dalam. Juyong terkejut dan berteriak sebab rumahnya menjadi berantakan. Juyong dan anak laki-laki berlatih basket. Mereka bermain bersama dengan pria bernama Jungwoo. Saat itu kekasih Jungwoo yaitu Jung-ah hadir untuk menemani Jungwoo berlatih. Jung-ah merasa bosan. Jungwoo lalu bertanya kepada yang lainnya terutama pada Juyong, apakah mereka mempunyai kekasih. Dia ingin kekasih mereka datang sebab Jung-ah merasa bosan di sini. Jungwoo menyadari tidak ada yang bisa membawa kekasihnya di permainan ini, mengingat mereka tidak ada yang memiliki pacar selain Juyong. Juyong menghubungi Jarim untuk datang ke tempat basket, untuk bisa menyorakinya. Jarim berbicara dengan teman-temannya bahwa Juyong ingin dia datang ke tempat basket menemaninya, namun dia menolak. Jisoo mengatakan itu penting bagi pria. Jinhae juga mengatakan untuk membantu Juyong menjaga harga dirinya. Jarim pergi ke lapangan namun dia tidak menemui Juyong. Dia lalu bertemu dengan Jungwoo. Jarim nampak terkejut. Dia memutuskan pergi menghindari Jungwoo. Juyong kembali, Jungwoo bertanya kepada Juyong apakah dia yang berpacaran dengan Jarim. Juyong mengatakan ya, dia bertanya kepada Jungwoo apakah dia mengenali Jarim. Jungwoo mengatakan tentu saja, dia mantan kekasihnya. Juyong mengatakan lagi bukankah Jarim tidak pernah berpacaran. Juyong yang cemburu pergi menghampiri Jarim bertanya kepadanya apakah dia mengenali Jungwoo. Jarim menolak untuk membicarakannya namun Juyong terus berbicara. Juyong mengatakan dia mengenali Jungwoo tetapi tidak berteman dekat. Juyong juga tahu Jungwoo mengencani banyak gadis secara bersamaan, dan reputasinya buruk. Juyong lalu melanjutkan bahwa jika Jarim hanya diam saja, dia memikirkan hal yang terburuk. Jarim yang nampak kesal mengatakan untuk membicarakannya nanti. Jarim pergi, Juyong kembali ke lapangan basket. Dia dihampiri Jungwoo mengatakan kepada Juyong bahwa Jarim lebih terlihat cantik saat dia berambut panjang. Kecemburuan Juyong pun meningkat. 2 tahun lalu Jarim pulang sekolah, dia dihampiri oleh Jungwoo. Namun Jarim menolak, tetapi Jungwoo tidak menyerah, dia memberikan lollipop sebelum pergi. Saat ini, teman-teman Juyong datang berkunjung ke rumahnya untuk menasehatinya. Terutama Kyungwoo yang memberitahunya bahwa semua orang memiliki masa lalu. Jadi dia harus menerima itu. Jika memang Juyong tidak menyukai keadaan saat ini, untuk segera memutus hubungan dengan Jarim. Juyong menolak, dia membungkus dirinya dalam selimut. Sementara di tempat lain, Jarim berbicara dengan kedua teman dekatnya. Ahram mengatakan kepada Jarim untuk mengatakan kepada Juyong bahwa Jungwoo tidak benar-benar mengencaninya. Malam hari, Jarim dihampiri Jungwoo. Jarim berusaha menjauh dari Jungwoo namun dia ditahan olehnya. Di masa lalu, Jarim mengetahui Jungwoo telah memiliki kekasih lain. Jarim ingin pergi memintanya untuk tidak menemuinya lagi. Namun Jungwoo menolak. Jarim berusaha menghindar namun ditahan oleh Jungwoo. Dia mengatakan kepada Jarim bahwa dia adalah wanita sejual mahal. Dan dia nampak bodoh mencintai wanita sepertinya. Ini membuat Jarim menangis. Saat ini Jungwoo berusaha mendekati Jarim. Jarim berusaha menolak. Kejadian ini diperhatikan dari jauh oleh Juyong. Jarim melihat Juyong sehingga membuat Juyong memutuskan untuk pergi. Esok harinya Minji menghubungi Juyong bertanya apakah dia telah dihubungi oleh Jarim. Juyong mengatakan belum.
Minji lalu menjelaskan semuanya termasuk bahwa Jarim benar-benar tidak pernah mengencani Jungwoo. Esok hari, Juyong pergi ke lapangan basket dengan berpakaian rapi. Saat bermain menghadapi Jungwoo, Juyong dengan sengaja mengkonfrontasi Juyong, sehingga terjadi perkelahian di antara mereka. Segera perkelahian dihentikan yang lainnya. Juyong lalu berterima kasih dengan teman-temannya sebab telah menahannya. Sebab jika tidak, dia akan hancur dipukuli. Jarim di rumah menerima pesan dari Juyong bahwa dia ada di depan rumahnya sekarang. Segera Jarim bangkit dari duduknya memutuskan untuk keluar. Sementara di lapangan basket, Kyungwoo menemui Jungwoo bahwa Juyong tidak akan kembali menemui Jungwoo lagi. Kyungwoo mengatakan lagi kepada Jungwoo bahwa untuk tidak memulai perkelahian dengan Juyong. Kyungwoo mengatakan lagi kepada Jungwoo bahwa untuk tidak memulai perkelahian dengan Juyong. Sebab jika dia melakukannya, maka dia akan ikut campur sebab Juyong adalah teman dekatnya. Juyong berbicara dengan Jarim bahwa dia berpikir akan gila karena frustrasi saat Jarim pergi begitu saja. Juyong melanjutkan selama dia tidak bertemu ada banyak yang ingin dia tanyakan. Namun saat mereka bertemu, dia hanya bisa bilang bahwa dia merindukannya. Jarim menangis sebab ada pria yang tulus mencintainya, mengingat kenangan masa lalu yang menyakitkan. Jarim kemudian memberitahu kepada Juyong bahwa dia benar-benar tidak pernah mengencani Jungwoo. Juyong mengatakan dia tahu itu. Jarim bertanya bagaimana dia tahu. Juyong mengatakan dia memiliki banyak cara untuk mengetahuinya. Saat mereka berdua, Jarim mengungkapkan bahwa cara Juyong mendekatinya sama persis dengan apa yang dilakukan oleh Jungwoo di masa lalu. Untuk itulah alasan mengapa Jarim ingin mengencani Juyong hanya untuk putus. Juyong mengatakan bahwa dia berbeda, dia hanya menyukai Jarim. Di sekolah, Jarim dan Juyong merencanakan untuk menyaksikan film bioskop di akhir pekan. Ini membuat Juyong merasa senang. Namun saat istirahat, Juyong mencoba memesan tiket bioskop namun saldonya tidak mencukupi. Ini membuat Juyong merasa frustrasi. Juyong mencoba meminjam uang kepada teman-temannya 40.000 won namun mereka semua pergi. Kesialan Juyong berlanjut pada saat dia pulang ke rumah, AC apartemen rusak. Juyong merasa kepanasan. Dia menghubungi ayahnya mengeluhkan AC di rumahnya rusak. Ayahnya mengatakan bahwa itu belum ada setahun. Jadi dia bisa memanggil teknisi untuk memperbaikinya sebab itu gratis. Esok hari di sekolah, Juyong menahan lapar untuk bisa mengumpulkan uang, sehingga dia mengambil makanan milik teman-temannya. Di waktu istirahat, Minji menghampiri Kyungwoo yang bermain game LOL. Minji mengatakan kepada Kyungmin bahwa dia bisa memainkannya, sehingga Kyungwoo mengajak Minji untuk bermain di warnet di akhir pekan. Malam hari, usai menumpang makan di tempat Kyungwoo, Juyong diberi nasihat oleh Kyungwoo untuk menjual pakaiannya di situs bekas untuk menghasilkan uang. Juyong akhirnya mengikuti saran Kyungwoo, dia menjual salah satu pakaiannya. Hingga akhirnya dia mendapatkan 40.000 won. Esok hari, teknisi AC datang untuk memperbaiki AC yang rusak. Namun itu tidak gratis sebab masanya sudah lewat, sehingga Juyong harus mengeluarkan 20.000 won. Akhir pekan tiba, sebelum nonton di bioskop, Juyong dan Jarim makan siang lebih dulu. Ini tentu saja membuat Juyong panik. Usai makan, dia menemui kasir. Dia mengatakan dia ingin berhutang. Dia akan mentransfernya nanti. Namun si kasir mengatakan itu sudah dibayar. Juyong menyadari Jarim telah membayarnya. Saat mereka keluar, Jarim mengetahui bahwa saldo Juyong habis. Jarim mengatakan untuk tidak menjaga rahasia satu sama lain. Juyong meminta maaf sebab dia merasa malu. Jarim mengatakan tidak ada yang harus dipermalukan mengingat mereka harus saling terbuka, sebab mereka saling berhubungan. Di warnet, Kyungwoo bermain bersama dengan Minji bermain game. Namun Minji kalah, Kyungwoo mengeluhkan itu. Kyungwoo memutuskan untuk pergi sebab dia ada urusan. Dia mengatakan akan ada pemain yang akan menemaninya. Segera Sang-hun datang. Kyungwoo pergi meninggalkan Sang-hun bersama dengan Minji. Sang-hun meminta maaf kepada Minji membuatnya tidak enak sebab Kyungwoo yang telah mengundangnya ke sini. Minji mengatakan tidak apa-apa meskipun dia nampak kecewa. Di kelas Jangri, mereka merencanakan akan membuat kafe dengan bonus foto bersama dengan Jarim dan Kyungwoo. Esok hari, festival tahunan dilaksanakan. Juyong memutuskan menuju kelas Jarim. Dia memutuskan membayar 10 kali lipat agar bisa berfoto dengan Jarim. Sementara di ruang kelas Juyong, mereka mengadakan tempat meditasi. Namun itu nampak sepi pengunjung. Juyong berpikir bagaimana cara agar pengunjung datang di kelas mereka dan menghindari pria lain berfoto dengan Jarim. Byung-hun lalu mempunyai ide menjadi Sasana tinju sebagai pacar selingkuh. Sehingga ini mengundang banyak siswa lain untuk hadir untuk meninju mereka.
Jarim lalu memutuskan mengambil bagian. Dia membayar waktu 20 menit menghindari Ju yang dipukuli oleh wanita lain di belakangnya yang memiliki kekuatan besar. Di kelas Kyungwoo, Minji didatangi oleh dua wanita, salah satunya adalah Yesul, teman SMP Jarim. Dia memesan koktail sehingga Yesul bisa berkesempatan berfoto dengan Kyungwoo. Kyungwoo terpaksa melakukannya berfoto bersama dengan Yesul sehingga Minji merasa cemburu. Minji pergi, Ahram menyadari bahwa Minji menyukai Kyungwoo. Usai Yesul berfoto, dia menemui Minji. Dia bertanya kepada Minji apakah dia mengenal dekat dengan Kyungwoo. Minji terpaksa menjawab iya. Yesul meminta kepada Minji untuk memperkenalkannya kepadanya. Saat Yesul dan temannya pergi, Ahram menghampiri Minji. Dia mengatakan kepada Minji bahwa untuk tidak memperkenalkan Yesul kepada Kyungwoo, sebab dia tahu Minji menyukai Kyungwoo. Minji mengelak bahwa dia tidak menyukainya, namun Ahram tahu dia berusaha menghindar. Minji menemui Kyungwoo. Dia mengatakan kepadanya dia akan mengenalinya kepada seorang wanita. Kyungwoo menolak, namun Minji memaksa dia menunjukkan foto Yesul. Kyungwoo melihatnya, dia tahu itu adalah wanita yang berfoto dengannya sebelumnya. Usai kegiatan ini, Juyong dan lainnya memutuskan untuk karaoke bersama. Sementara dua pria, salah satunya adalah Seungmin yang memandang Kyungwoo dengan ambisi. Saat mereka karaoke, Kyungwoo memutuskan keluar untuk membeli minuman ditemani oleh Ahram. Tidak lama, Minji juga keluar untuk berbicara dengan ibunya. Namun pada saat dia berbicara dengan ibunya lewat telepon, Seungmin dan temannya menghampiri Minji. Seungmin mencari keberadaan Kyungwoo, menganggap Minji adalah kekasihnya. Namun tidak lama, Kyungwoo dan Ahram datang. Kyungwoo mengatakan bahwa Minji bukan kekasihnya, melainkan di sebelahnya yang mengarah pada Ahram. Seungmin mendekat, Ahram lalu menyentaknya sehingga Seungmin merasa kesakitan. Saat Minji dan Ahram masuk ke dalam, Seungmin menghadapi Kyungwoo. Seungmin mengejek Kyungwoo yang menyembunyikan luka dengan rambutnya. Seungmin mengungkapkan bahwa dia tahu dahinya terluka karena pukulan dari ayahnya. Ini membuat Kyungwoo marah, dia meminta mereka untuk pergi. Esok hari, Juyong dan lainnya pergi ke rumah Kyungwoo mencari tahu mengapa dia tidak masuk sekolah selama 2 hari ini. Namun mereka bertemu dengan ibu Kyungwoo yang bertanya mengenai keberadaan Kyungwoo. Mereka lalu berkata jujur bahwa mungkin Kyungwoo berada di warnet. Kyungwoo yang ada di warnet menerima panggilan dari ibunya sehingga dia nampak kesal. Esok hari, Kyungwoo masuk sekolah dengan wajah penuh emosi. Juyong menghampirinya, namun Kyungwoo justru marah menganggap Juyong telah mengadukan kepada ibunya. Namun Jari menghentikannya, mengatakan bahwa dia yang melakukan. Sehingga Kyungwoo berhenti mengkonfrontasi Juyong dan memutuskan untuk pergi. Ahram dan lainnya berkumpul mencari tahu mengenai masa lalu Kyungwoo. Juyong lalu menceritakan rumor mengenai Kyungwoo di masa lalu. Kyungwoo dan Seungmin adalah teman dekat. Kyungwoo memiliki kekasih bernama Yuri, wanita yang juga disukai oleh Seungmin. Seketika rumor beredar mengenai Yuri sebagai wanita yang memacari banyak pria. Ini tentu saja membuat Kyungwoo dilema. Saat kondisi ini, Seungmin menghampiri Kyungwoo memberitahunya bahwa dia berkontak dengan Yuri. Ini segera membuat Kyungwoo semakin panas. Saat malam hari, Kyungwoo bertemu dengan Yuri, namun Kyungwoo merasa tidak suka. Kyungwoo bertanya kepadanya apakah Seungjin menginap di rumahnya semalam. Yuri mengatakan itu tidak benar. Dia hanya bercengkrama dengannya. Kyungwoo lalu melanjutkan bertanya apakah dia berkontak dengan Seungmin. Yuri mengatakan tidak. Kyungwoo mencoba memeriksa handphone Yuri, namun Yuri menolak. Sehingga handphone Yuri jatuh, Kyungwoo yang kesal memutuskan untuk pergi. Seungmin membuat rumor bahwa Kyungwoo melakukan kekerasan kepada Yuri. Ini segera menyebar di kelas mereka. Kyungwoo datang menghampiri Seungmin untuk mengajaknya berkelahi. Namun Juyong ada di sana menghentikan Kyungwoo untuk melakukan itu. Kyungwoo pergi, Seungmin mengatakan Juyong untuk tidak berteman dengan Kyungwoo sebab apa yang dia suka akan direbut olehnya. Namun Juyong tidak mempercayai itu. Suatu ketika, Kyungwoo dirawat di rumah sakit setelah mendapatkan banyak luka. Juyong, Kyungmin, dan Sanghun menjenguknya. Kyungmin dan Sanghun bertanya mengapa Kyungwoo bisa dirawat. Kyungwoo tidak ingin menjawab, yang kemudian dipotong oleh Juyong bahwa dia mendorongnya dari tangga yang menyebabkan ini terjadi. Saat Kyungmin dan Sanghun keluar, Kyungwoo terkejut bahwa Juyong tidak memberitahu yang lain bahwa Kyungwoo dipukuli oleh ayahnya dan Juyong melihat itu. Saat ini, Seungmin dan teman-temannya bertemu dengan Juyong dan Jarim. Seungmin berbicara kepada temannya bahwa Kyungwoo menyembunyikan matanya karena terluka dipukuli ayahnya dengan botol soju. Juyong mengatakan itu tidak benar. Dia yang melakukannya dengan mendorongnya. Seungmin marah, dia menarik Juyong untuk berkata jujur. Segera Byung-hun datang mengatakan polisi ada di dekat sini sehingga Seungmin memutuskan untuk pergi. Malam hari, Jarim berbicara dengan Juyong untuk mengatakan sejujurnya apakah benar Kyungwoo terluka karena dipukuli ayahnya. Juyong menolak untuk menjawab. Jarim segera menyadari fakta itu memang benar.
Jarim pergi menemui Kyungwoo, dia menyapu rambutnya, memintanya untuk menata rambutnya dengan baik. Apakah dia merasa tidak nyaman dengan mata yang tertutup rambut? Dia juga mengungkapkan bahwa dia tahu itu luka karena pukulan ayahnya. Kyungwoo marah yakin Juyong memberitahunya, namun Jarim mengatakan itu bukan dari Juyong, tetapi dari Semin saat mengkonfrontasi Juyong. Kyungwoo mengingat masa lalu. Selama Kyungwoo dirawat di rumah sakit, Juyong dengan setia menjaga Kyungmin. Saat itu Kyungwoo menerima panggilan dari Yuri. Kyungwoo mengatakan kepadanya untuk mengakhiri hubungan mereka dan meminta maaf. Esok hari, ibu Kyungwoo datang, Juyong pergi. Ibu Kyungwoo berbicara dengan Kyungwoo bahwa dia telah menceraikan ayahnya. Untuk itu Kyungwoo tidak perlu khawatir lagi mengenai kondisinya. Usai sembuh, Juyong kembali ke sekolah. Namun kursinya diambil oleh murid pindahan yaitu Byung-hun. Dia meminta Byung-hun pindah, namun dia menolak. Byung-hun lalu memberikan makanan kepada Kyungwoo dan dia menerima, sehingga Kyungwoo menyerahkan bangkunya untuk Byung-hun. Sejak saat itu, Kyungwoo mulai bersahabat dengan Byung-hun, Juyong, Kyungmin, dan Sang-hun. Saat ini, Kyungwoo menemui Juyong yang berpura-pura tidur. Kyungwoo membangunkannya dan meminta maaf padanya. Di pagi hari, di depan pintu apartemen Juyong, Kyungwoo dengan gaya barunya berdiri di depan pintu bersama dengan Kyungmin untuk berangkat sekolah bersama. Ketika itu, Jarim ada di sana menanyakan Juyong yang belum turun. Kyungwoo yang nampaknya mulai tertarik dengan Jarim memutuskan untuk pergi lebih dulu. Saat di warnet, Kyungwoo bersama dengan Kyungmin bermain game. Kyungmin mengeluhkan permainan Kyungwoo. Kyungwoo tidak fokus, dia terus memikirkan Jarim. Dia mulai menyukai Jarim. Dia mengatakan kepada Kyungmin bahwa otaknya sedang rusak. Esok hari di sekolah, Kyungwoo terus memandangi Jarim. Dia mulai frustrasi. Dia tahu Jarim adalah kekasih sahabatnya. Untuk mencegah ini, dia menghampiri Minji meminta nomor Yesul. Minji memberikannya meskipun ada rasa cemburu. Yesul berjalan bersama temannya, dia dikejutkan pesan dari Kyungwoo yang membuatnya tersenyum senang. Yesul menemui Minji, dia berterima kasih kepadanya sebab telah memperkenalkannya pada Kyungwoo. Yesul kemudian menyebutkan bahwa dia akan makan bersama dengan Kyungwoo, dia ingin Minji untuk ikut bersamanya. Minji bertanya mengapa dia harus mengajaknya makan. Yesul mengatakan bahwa karena Minji berteman dekat dengan Kyungwoo. Pada saat mereka makan bersama, Minji melihat tingkah Kyungwoo yang kekanakan pada Yesul. Sehingga Minji bertanya kepada Yesul mengapa dia menyukai Kyungwoo. Yesul mengatakan bahwa awalnya dia menyukai karena dia tampan, namun sekarang dia menyukainya karena dia manis. Minji yang mulai cemburu mulai penasaran kepada Kyungwoo. Bagaimana dia bisa mengubah pikirannya mengingat sebelumnya Kyungwoo menganggap Yesul bukan tipenya. Pada saat Minji menunjukkan foto Yesul padanya, Kyungwoo mengatakan fotonya jelek namun lebih cantik melihatnya langsung. Usai itu, Kyungwoo mengantarkan Yesul pulang. Yesul berterima kasih kepada Kyungwoo sebab telah mengantarnya pulang. Yesul menambahkan bahwa mereka nampak seperti pasangan kekasih. Kyungwoo mengatakan padanya untuk menganggap hal itu benar terjadi. Kini Kyungwoo dan Yesul mulai menjalin hubungan. Di waktu berikutnya, wali kelas Kyungwoo memberikan pengumuman bahwa jika kelas mereka kembali di peringkat terakhir dalam ujian, mereka akan mendapatkan kelas tambahan. Sehingga ini membuat kekecewaan mereka. Wali kelas mengatakan bahwa Kyungwoo adalah sosok orang di balik nilai rata-rata mereka turun. Wali kelas lalu membuat kesepakatan, jika mereka bisa membuat Kyungwoo mendapatkan nilai 70 meskipun mereka berada di peringkat terakhir, kelas tambahan ditiadakan. Alhasil, teman-teman Kyungwoo merencanakan untuk memaksa Kyungwoo belajar bersama di kediaman Juyong. Kyungwoo berusaha pergi namun dia tidak bisa menghindar, sehingga Kyungwoo terpaksa melakukannya. Saat proses belajar, Sang-hun juga hadir. Juyong memberitahu kepada mereka bahwa Sang-hun adalah siswa cerdas. Dia calon mahasiswa Universitas Nasional Seoul. Esok hari, Kyungwoo yang muak dengan belajar memutuskan berkencan dengan Yesul. Yesul lalu menyetujui itu. Namun saat mereka akan melakukan, keduanya dikejutkan oleh Kyungmin dan Ahram. Kyungwoo menyadari bahwa Yesul telah bekerja sama dengan mereka. Yesul tidak ingin Kyungwoo mendapatkan jam tambahan yang akan mempersempit waktu mereka bertemu. Waktu terus berlalu, Kyungwoo dan lainnya menjalani ujian. Usai ujian, para siswa berkumpul untuk mengevaluasi jawaban Kyungwoo, sehingga Kyungwoo merasa tidak suka. Pengumuman peringkat tiba, wali kelas mengatakan Kyungwoo memiliki kenaikan signifikan dari 30 menjadi 60. Murid merasa kecewa karena tidak memenuhi target. Namun, wali kelas mengatakan kelas mereka tidak berada di peringkat terakhir, sebab rata-rata yang lainnya juga meningkat. Ini segera disambut kegembiraan. Mereka menunjukkan foto kekasih mereka, namun Juyong menyadari foto Kyungwoo lebih ideal. Dia yakin itu karena Kyungwoo tinggi.
Juyong kemudian menyadari sejak mereka masuk SMA, tubuh Kyungwoo semakin tinggi, berbanding terbalik dengan Juyong. Juyong mengeluhkan ini. Saat Jarim tiba, Kyungwoo bertanya padanya apakah dia bertambah tinggi. Jarim mengatakan bahwa dia bertambah 1,5 cm. Ini tentu membuat Juyong mulai takut Jarim lebih tinggi darinya. Saat di sekolah, Juyong mengeluhkan tinggi badannya kepada yang lainnya. Pada saat itu Jarim menghampiri mereka meminta bantuan, dia ingin mengambil barang di ruang sains. Juyong mengajukan diri namun Jarim menolak sebab benda berada di tempat tinggi. Jarim lalu memutuskan meminta bantuan Byung-hun. Saat mereka pergi, segera Kyungwoo dan Kyungmin menertawakan Juyong. Juyong mencari tahu di internet cara untuk menambah tinggi. Dia mendapat informasi dengan berolahraga dengan melompat secara vertikal. Alhasil, Juyong melakukan melompat terus-menerus. Ternyata Juyong tidak sendirian mengeluhkan pertumbuhannya. Minji juga mengalami itu. Minji merasa cemburu melihat kemesraan yang dimiliki Kyungwoo dengan Yesul yang memiliki tubuh bagus. Tidak lama, Minji menerima pesan dari Ahram cara agar tubuhnya ideal. Akhir pekan tiba. Sang-hun akan berkencan dengan Minji untuk nonton bioskop. Sang-hun menemui Juyong untuk menilai style pakaiannya. Juyong tertawa menganggap itu kuno. Juyong lalu memberikan dia pakaian untuk terlihat lebih modis. Minji menerima pesan dari temannya bertanya apakah dia akan berkencan dengan Sang-hun yang tampilannya kaku. Minji menyadari itu namun saat Sang-hun memanggil, Minji terkejut saat berbalik. Dia melihat Sang-hun berbeda dari biasanya. Jarim mengunjungi kediaman Juyong. Dia melihat riwayat mesin pencari internet Juyong mengenai cara menambah tinggi badan. Segera Jarim menyadari tingkah aneh Juyong belakangan ini terkait dengan tinggi badan. Juyong menyiapkan makanan. Dia membawanya ke meja untuk makan bersama dengan Jarim. Jarim melihat makanan Juyong yang mengandung protein penambah tinggi. Sementara itu Minji dan Sang-hun yang sedang berkencan bertemu dengan pasangan Kyungwoo dan Yesul. Kyungwoo bertanya apakah mereka berkencan. Sang-hun mengatakan dia hanya mengajak Minji menonton film. Kyungwoo mengatakan itu adalah kencan. Saat Kyungwoo dan Yesul pergi, Minji berhalusinasi bahwa dia yang ada di samping Kyungwoo. Sebelum akhirnya dia disadarkan oleh Sang-hun. Esok hari di sekolah, Byung-hun bertanya kepada Juyong apakah dia tidak melompat lagi. Juyong mengatakan tidak, sebab Jarim mengatakan kepadanya bahwa dia tidak memerlukan Juyong yang tinggi. Dia hanya ingin Juyong terlihat tampan. Di ruang kelas 3, anak laki-laki bermain game pukul ayam dengan bertaruh kupon ayam cepat saji. Saat itu, Juyong masuk ke ruangan itu bermaksud untuk bermain. Namun segera dihentikan oleh Jarim. Jarim menganggap itu sama halnya dengan bertaruh atau judi. Jarim menarik Juyong keluar ketika itu dia menjatuhkan kuponnya yang diambil oleh Ahram. Juyong diinterogasi oleh Jarim untuk tidak melakukan permainan ini. Jarim juga bertanya dari mana Juyong mendapatkan kupon itu. Juyong mengatakan dia mendapatkannya dari Kyungwoo yang merupakan ahli dalam game pukul ayam. Ahram mulai ikut bermain game itu. Dia dapat mengalahkan yang lainnya dalam satu pukulan. Sehingga nama Ahram mulai dikenal sebagai wanita dengan satu pukulan. Jarim mendapati kembali Juyong bermain game itu, sehingga ini membuat Jarim marah. Juyong lalu memberitahunya alasan dia bermain karena dia ingin mengumpulkan kupon ayam agar dia bisa mendapatkan perawatan kulit yang diinginkan oleh Jarim. Ahram kemudian menantang master game pukul ayam yaitu Kyungwoo. Dalam pertarungan, Ahram melakukan permainan dengan baik. Namun Kyungwoo sang master game tahu cara untuk bisa mengalahkan Ahram. Dia tidak ingin membiarkan Ahram mengambil pukulan lebih dulu. Alhasil, Kyungwoo memenangkan pertarungan ini dan membuat Ahram kecewa dan marah. Ahram terus memikirkan permainan ini. Dia pun mendapatkan pelatihan dari Jisoo yang ahli permainan ini juga. Esok hari, Ahram mengajak Kyungwoo untuk bertarung kembali. Kyungwoo berusaha untuk tidak memberikan kesempatan Ahram untuk memulai lebih dulu. Namun Ahram tahu itu. Ahram pada awalnya sanggup menghadapi Kyungwoo, namun perlahan Kyungwoo bisa mengatasi ini. Pertarungan berjalan berimbang, mereka pada akhirnya bertaruh semua kupon yang mereka miliki. Hingga akhirnya Ahram memenangkan pertarungan ini yang membuat harga diri Kyungwoo terenggut. Namun kesenangan Ahram hanya bertahan sebentar. Saat wali kelas mereka datang mengambil semua kupon itu. Di waktu berikutnya, Kyungwoo mengajak Yesul berkencan di warnet bersama dengan Kyungmin dan Sang-hun bermain game. Ini tentu saja membuat Yesul tidak nyaman. Dia pun memutuskan untuk pergi. Kyungwoo menyadari itu, dia pun segera keluar dari permainan untuk menemani Yesul. Malam hari, Juyong dan teman-temannya berada di rumah Juyong. Juyong memberitahu mereka bahwa dia mendapatkan 4 tiket Lotte World. Kyungmin ingin tiket itu, namun Juyong menolak. Dia ingin pergi dengan Jarim.
Juyong lalu menawarkan 2 tiket lagi kepada Kyungwoo agar bisa double date, mengingat hanya mereka berdua yang memiliki kekasih. Esok hari di sekolah, Juyong memberitahu Jarim mengenai double date ini pada Ahram dan Minji. Ini tentu saja membuat Minji cemburu mengingat pria yang disukai akan bersenang-senang. Akhir pekan tiba, 2 pasangan Juyong dan Kyungwoo tiba di Lotte World. Saat itu Juyong meminta Yesul untuk mengambil foto dia dan Jarim. Namun Kyungwoo yang nampaknya memiliki perasaan pada Jarim, mengambil handphone Juyong lalu dia yang mengambil foto itu. Alhasil Kyungwoo yang cemburu hanya mengambil foto Jarim. Dia lalu membuat alasan pada Juyong bahwa Juyong lebih bagus terlihat hanya setengah badan. Minji melihat status SNS yang diupload oleh Juyong mengenai kencan mereka. Ini membuat Minji merasa iri pada Yesul. Saat itu Minji menerima pesan dari Sanghoon untuk mengajaknya makan pizza. Namun Minji membalas bahwa dia sedang diet. Malam hari, Yesul pulang bersama dengan Kyungwoo. Yesul mengatakan bahwa Kyungwoo nampak tidak peduli terhadap perasaan atau apa yang dia inginkan. Yesul merasa meskipun dia memiliki kekasih, tetapi tetap merasa kesepian. Bahkan saat suasananya sedang buruk, Kyungwoo tetap bermain game. Yesul kemudian bertanya kepadanya apakah Kyungwoo mengencaninya karena dia menyukainya. Namun Kyungwoo hanya terdiam. Yesul pada akhirnya menyadari Kyungwoo tidak tulus mencintainya. Kyungwoo lalu meminta maaf padanya. Di waktu selanjutnya mereka berkumpul untuk makan. Saat itu mereka bertanya kepada Kyungwoo mengenai Yesul. Ia nampak tidak kelihatan. Kyungwoo diam, segera yang lainnya menyadari Kyungwoo sedang bertengkar. Minji menolak untuk makan sehingga teman yang lainnya memaksanya untuk makan. Namun tetap saja Minji menolak. Alhasil Kyungwoo mengejek Minji, walaupun dia kurus, dia tidak akan terlihat baik. Alhasil Kyungwoo mengejek Minji dengan mengatakan, walaupun dia kurus, dia tidak akan terlihat baik. Tentu saja ini menyinggung perasaan Minji yang memutuskan meninggalkan ruangan. Esok hari, Jarim membawa bekal yang diperuntukkan kepada Juyong. Juyong tahu masakan Jarim tidak enak, namun dia memaksa untuk memakannya. Ketika itu, 2 temannya datang untuk mencicipinya. Segera mereka memuntahkan makanan itu menganggap makanan itu basi. Minji berbalas pesan dengan Sanghoon dengan intens. Ahram datang menasehatinya untuk berhenti membalas pesan Sanghoon. Ahram tahu Minji tidak menyukai Sanghoon, sementara Sanghoon menyukainya. Jarim datang, dia kemudian bertanya kepada kedua temannya tersebut. Bertanya apakah makanannya benar-benar tidak enak. Ahram mengatakan dengan jujur bahwa itu memang tidak enak. Jarim lalu mengatakan kepada Ahram untuk mengajarkannya memasak dengan baik. Hari berikutnya, Jarim mulai belajar dengan Ahram memasak, namun sayangnya hasilnya tetap sama. Sehingga Ahram menyarankan kepada Jarim untuk tinggal dengan toko makanan saat dia berkeluarga. Minji dan Sanghoon berjalan bersama. Mereka melihat Kyungwoo dan Yesul di depan mereka. Minji memutuskan untuk tidak menegur Kyungwoo, memutuskan mengajak Sanghoon untuk makan. Sementara itu, Kyungwoo dan Yesul berbicara terkait hubungan mereka. Yesul tidak ingin putus, namun Kyungwoo ingin melakukannya. Kyungwoo merasa bersalah dengan Yesul sebab dia tidak begitu perhatian padanya. Di restoran, Minji bertanya pada Sanghoon alasan dia menyukainya. Sanghoon mengatakan dia jatuh hati pertama kali mereka bertemu. Selain itu, Minji orang yang murah senyum dan ceria. Minji lalu menawarkan apakah dia ingin berkencan. Tentu saja Sanghoon menjawab ya. Esok hari, Juyong dan Jarim menghampiri teman mereka. Mereka diberitahu bahwa Minji telah berkencan dengan Sanghoon. Namun mereka juga mendapatkan kabar yang lain bahwa Kyungwoo telah putus dengan Yesul. Ini tentu saja mengejutkan Minji. Kyungwoo lalu mengatakan kepada Minji untuk tidak bermain-main dengan Sanghoon sebab dia orang yang baik. Suatu ketika saat pulang sekolah, Byung-hun dihampiri oleh Kyungmin dan Kyungwoo untuk mengajaknya ke warnet. Namun dia menolak sebab dia harus belajar. Jika nilainya jelek, ibunya akan melemparkan komputernya. Suatu ketika Byung-hun pergi ke perpustakaan umum. Dia bertemu dengan gadis lebih dewasa darinya. Mereka mulai berbicara lebih dekat, hingga membuat Byung-hun mulai suka kepada gadis ini. Mereka berencana akan bertemu lagi. Di akhir pekan, Byung-hun pergi ke rumah Juyong yang saat itu dia sedang dengan Jarim. Byung-hun mengatakan kepada Juyong bahwa dia ingin meminjam pakaian. Juyong dan Jarim meyakini Byung-hun sedang jatuh hati. Byung-hun mengatakan kepada Juyong bahwa dia ingin meminjam pakaian. Juyong dan Jarim meyakini Byung-hun sedang jatuh hati dan ingin berkencan. Byung-hun lalu mengungkapkan bahwa dia telah jatuh hati pada wanita lebih dewasa darinya. Segera saat Byung-hun berada di perpustakaan dengan gadis dewasa, semua temannya memata-matai dia, yang penasaran dengan wanita yang disukai oleh Byung-hun. Byung-hun menyadari dia telah dimata-matai teman-temannya. Sementara itu Jisoo menyukai Ahram. Saat mereka makan bersama, Jisoo mencari momen yang tepat untuk mengutarakan cintanya.
Namun saat dia menyebutkan bahwa dia menyukainya, Ahram dengan santai menolaknya. Jisoo duduk terdiam, dia lalu berkata kepada Ahram untuk tetap berperilaku seperti biasa. Akan tetapi masalah mulai datang saat Jarim dan Juyong melihat gadis dewasa bersama dengan pria lain yang sebayanya. Ini tentu saja akan membuat Byung-hun patah hati. Segera Jarim dan Juyong berbicara dengan yang lainnya untuk menghentikan Byung-hun yang saat itu sedang keluar membeli minuman. Namun Minji dan Kyungmin menyarankan untuk membiarkan Byung-hun melihat ini. Byung-hun kembali dengan membawa minuman, teman-temannya membiarkan Byung-hun untuk masuk ke dalam. Saat Byung-hun masuk, dia dikejutkan dengan si gadis dewasa dengan pria lain. Byung-hun yang menerima kenyataan ini memberikan minuman kepada keduanya. Dia juga mengatakan kepada mereka bahwa mereka sangat cocok. Byung-hun keluar dengan kekalahan dan rasa patah hati yang besar. Namun Kyungmin sebagai sahabat yang memiliki nasib yang sama, menguatkan Byung-hun mengenai nasibnya. Episode ini dimulai saat Juyong memberitahu Jarim bahwa dia harus pindah dengan ibunya. Ini terkait dengan nilainya yang turun, sehingga mereka kemungkinan akan jarang bertemu. Saat di sekolah, teman-teman Minji menyadari Minji belum pernah jalan bersama dengan Sang-hun, mengingat mereka sudah lama menjalin hubungan. Minji lalu melihat pesan-pesan dari Sang-hun yang terus mengajaknya makan, namun Minji terus menolak. Sementara itu, Juyong memberitahu mereka bahwa dia akan pindah ke tempat ibunya. Sehingga ini membuat yang lainnya kecewa sebab mereka tidak akan bermain di tempat Juyong lagi. Kyungwoo bertanya kepada Juyong apakah dia juga pindah sekolah. Juyong mengatakan tidak. Juyong dan teman-temannya membereskan barang-barang Juyong yang akan pindah. Saat itu Byung-hun membawa alat tes kebohongan. Segera mereka memutuskan untuk bermain permainan Truth or Dare. Dalam permainan, Kyungwoo ditanya apakah dia sedang menyukai seseorang saat ini. Kyungwoo mengatakan tidak. Namun alat pendeteksi mengindikasikan Kyungwoo sedang berbohong. Segera teman-temannya menyadari Kyungwoo sedang jatuh cinta. Di tempat lain, Minji sedang makan bersama Sang-hun di restoran. Hubungan mereka nampak canggung. Namun ketika itu, Minji dikejutkan oleh sisi romantis Sang-hun yang memberikannya buket bunga dan ucapan kepada Minji yang bertuliskan bahwa untuk selalu bahagia. Ini membuat Minji merasa tersentuh. Di rumah Juyong, Minji merasa bersalah sebab dia menganggap dia yang telah membuat Juyong nilainya turun. Dan saat itu Juyong menerima kejutan kue perpisahan. Namun Juyong merasa tidak enak dengan mereka atas persiapan ini, sebab di waktu sebelumnya, ayah Juyong mengirim pesan bahwa dia tidak harus pindah, dia telah meyakinkan ibunya. Saat ini, Juyong lalu mengumumkan kepada teman-temannya bahwa dia tidak jadi pindah. Ini disambut baik oleh teman yang lainnya. Sementara itu, Minji di rumah menerima beberapa foto kebersamaan mereka. Minji nampak dilema atas cintanya. Dia memandang bunga dari Sang-hun dan terpaku dalam renungan. Di sekolah, Jin-hye masuk ke ruang kelas. Dia memberitahu kepada mereka bahwa Pak Dok-gu akan mengadakan ujian ulang untuk siswa tahun pertama. Ini disebabkan banyaknya siswa yang ketahuan menyontek saat ujian. Mereka akan secara bergantian dengan kelas lain dalam menjalani ujian. Ini tentu saja membuat mereka kecewa sebab mereka akan pulang malam hari. Ketakutan segera muncul pada saat mereka harus pulang larut malam. Jadi Jin-hye menawarkan mereka untuk memainkan permainan uji nyali di mana mereka akan dibagi per tim 2 orang untuk mencari benda yang disembunyikan. Jin-hye bertaruh setiap orang 1.000 won yang menang akan mendapatkannya. Namun Kyungwoo menolak menganggap itu tidak sepadan. Namun Jin-hye mengejek Kyungwoo penakut, sehingga Kyungwoo akhirnya setuju. Tim dibagi menjadi 4. Tim pertama Jin-hye dan Kyungmin, tim 2 Jarim dan Kyungwoo, tim 3 Minji dan Juyong, tim 4 Ahram dan Byung-hun. Tim pertama menyembunyikan benda untuk dicari, sehingga tim 2 akan mencari namun mereka tidak kembali. Sehingga Juyong memutuskan untuk keluar dan Minji harus ikut. Saat Juyong dan Minji yang merasa ketakutan berusaha mencari, mereka dikagetkan oleh suara piano yang dilakukan oleh Jarim dan Kyungwoo yang saat itu bersembunyi. Sehingga Kyungwoo kabur sementara Minji hanya bersembunyi di balik pintu. Namun momen mengejutkan didapati Minji. Saat itu Jarim mengalami kram. Kyungwoo menawarkan untuk menggendong Jarim. Namun Jarim menolak. Kyungwoo berusaha untuk menyentuhnya namun dia menyadari Minji ada di sana. Sehingga dia mengurungkan niatnya. Jarim dan Kyungwoo kembali ke kelas namun Minji tidak kembali. Terungkap Minji ada di ruang kelas lain. Memikirkan kejadian yang dia lihat sebelumnya. Minji berharap Kyungwoo mencarinya namun yang dia dapat Jin-hye dan Ahram. Larut malam, Juyong dikejutkan dengan pesan yang diterima dari Bokyung yang merupakan mantan kekasihnya.
Di sekolah, suatu ketika Juyong berjalan bersama dengan Jarim. Dua siswi yang merupakan teman Bokyung berbisik bahwa dia kasihan melihat Juyong yang berpacaran dengan Jarim yang cuek. Jarim mendengar ini, dia pergi menemui kedua gadis ini, mempertanyakan pembicaraannya tadi. Keduanya mengatakan bahwa mereka merasa kasihan dengan Juyong yang berpacaran dengannya. Keduanya lalu mengatakan bahwa Juyong memiliki hubungan dengan Bokyung. Juyong berbicara dengan Kyungwoo mengatakan bahwa Bokyung menghubunginya. Dia merasa bingung sebab sudah lama Bokyung tidak pernah menghubungi. Kyungwoo mengatakan untuk mengabaikannya sebab Juyong telah memiliki Jarim. Juyong makan bersama dengan Jarim. Juyong saat itu panik saat handphonenya menerima pesan dari Bokyung. Dia lalu memutuskan pergi ke belakang membalas pesan Bokyung bahwa untuk tidak mengganggunya sebab dia sudah memiliki kekasih. Bokyung membalas bahwa dia tahu itu, dia hanya ingin berteman dengan Juyong. Malam hari, Juyong terus membalas pesan dari Bokyung yang curhat tentang hubungannya yang telah putus dengan kekasihnya. Namun ini membuat Juyong terus dilema. Dia merasa takut jika Jarim tahu dia berbalas pesan dengan mantan kekasihnya. Esok hari, saat pulang sekolah, Jarim dan Juyong berjalan bersama, namun diganggu kehadiran Bokyung. Kyungwoo tiba, dia lalu menarik Bokyung menjauh dari Juyong. Jarim berbicara dengan Juyong, ketika itu Kyungmin dan Byung-hun memberitahu Jarim bahwa Bokyung adalah cinta pertama Juyong. Hal ini membuat Jarim menyadari Juyong telah berbalas pesan dengan Bokyung. Jarim nampak cemburu namun dia menyembunyikan itu mengatakan bahwa dia ingin pulang. Malam hari, Juyong disidang oleh ketiga temannya terutama Kyungwoo. Kyungwoo mengatakan kepada Juyong mengapa dia terus membalas pesan Bokyung. Juyong mengatakan dia hanya penasaran alasan Bokyung memutuskan hubungannya. Kyungwoo marah mengatakan Juyong bodoh. Ketika itu Byung-hun mengatakan kepada mereka mengapa kejadian tadi Jarim tidak marah. Ini tentu saja mulai dipikirkan Juyong. Segera keesokan harinya Juyong membuat rencana dengan Byung-hun dan Kyungmin untuk membuat Jarim menjadi panas. Saat itu Jarim ada di loker. Byung-hun dan Kyungmin mengatakan dengan kuat bahwa Bokyung terlihat cantik dan baik. Dia kebalikan dari Jarim. Ini membuat Jarim marah besar kepada Juyong. Dia memutuskan untuk pergi. Kyungwoo menghampiri Jarim bertanya apakah dia benar-benar terganggu dengan ucapan tadi. Jarim mengatakan tentu saja ini melukainya. Kyungwoo lalu meminta Jarim untuk ikut dengannya, ada yang ingin dia bicarakan. Kyungwoo kemudian mengatakan kepada Jarim bahwa dulu Juyong memiliki banyak les dan hingga nilainya bagus. Hingga Bokyung muncul, dia mulai mendekati Juyong. Dia hanya memacari Juyong untuk memanfaatkannya saja, guna mendapatkan barang-barang darinya. Bahkan sepatu kesayangan Juyong dijual olehnya. Kyungwoo menambahkan bahwa Bokyung memacari Juyong sebab dia ingin dekat dengan seorang pria yang tidak membalas cintanya. Jarim bertanya siapa pria itu. Kyungwoo merahasiakannya, tidak ingin menyebutkannya. Sebab pria itu adalah Kyungwoo sendiri. Bokyung mengirim pesan kepada Juyong bahwa dia ada di depan sekolah. Dia ingin bicara dengannya. Juyong bingung, dia mengatakan kepada Kyungwoo apakah dia harus menemui Bokyung. Kyungwoo mengatakan untuk pulang lebih dulu. Kyungwoo lalu pergi menemui Jarim mengatakan bahwa Bokyung ingin menemui Juyong. Jarim mengatakan untuk memberi dia kesempatan menemui Bokyung. Mengingat Bokyung telah membuat rumor mengenai Jarim yang pernah berpacaran dengan pria terburuk yaitu Jungwoo. Jarim menghampiri Bokyung, dia meminta kepada Bokyung untuk menjauh dari Juyong. Namun Bokyung menolak. Jarim mengatakan lagi bahwa dia tahu Bokyung hanya ingin memanfaatkan Juyong untuk memperoleh barang darinya. Bokyung mengatakan itu benar, dia merasa dia tidak ingin Juyong memberikan barang kepada wanita lain sebab itu membuatnya iri. Untuk itu dirinya mulai mendekati Juyong lagi. Bokyung mengatakan kepada Jarim bahwa Juyong itu orang yang bodoh, yang juga memacari orang bodoh seperti Jarim. Sungguh hubungan yang baik di antara kedua orang bodoh. Dapat disadari oleh mereka, Juyong dan lainnya mendengar pembicaraan ini. Selain itu juga Jarim mengatakan bahwa dia juga telah merekam pembicaraan itu. Bokyung berusaha mengambil handphone tersebut hingga handphonenya terjatuh. Jarim lalu mengatakan dia telah berbohong bahwa dia tidak merekamnya. Bokyung marah menampar wajah Jarim. Jarim yang kesal, dia menarik dan menampar wajahnya hingga Bokyung terjatuh. Juyong dan lainnya datang menghampiri mereka. Bokyung berusaha dengan manis merayu Juyong bahwa Jarim telah melecehkannya. Namun Juyong mengatakan dia telah mendengarkan semuanya. Juyong akhirnya sadar. Dia bersyukur akhirnya tahu Bokyung tidak menyukainya selama ini. Dia meminta Bokyung untuk tidak menghubunginya lagi. Kedua teman Bokyung datang sehingga terjadi pertarungan sengit terkait siapa yang benar dan yang salah. Jarim lalu menunjukkan rekaman pembicaraannya dengan Bokyung tadi. Ternyata Jarim benar-benar merekamnya. Kedua teman Bokyung mendengar itu, sehingga dia memutuskan meninggalkan Bokyung yang bersalah. Mereka tidak menyangka Bokyung bicara seperti ini.
Esok hari di sekolah, Jarim mempertanyakan kepada Kyungwoo bahwa dia sudah bilang untuk tidak membawa Juyong kemarin. Namun Kyungwoo melakukannya. Kyungwoo mengatakan padanya bahwa setidaknya itu berhasil. Jarim lalu memberikan coklat kepada Kyungwoo sebagai ucapan terima kasih. Kyungwoo terus memandangi bungkusan coklat dari Jarim. Minji memperhatikan Kyungwoo, dia menghampirinya mencoba bertanya padanya apakah dia memiliki masalah. Namun Kyungwoo bersikap acuh tak acuh yang membuat Minji merasa kesal. Kemudian Juyong datang, Minji pergi. Juyong berbicara dengan Kyungwoo memintanya bantuan. Dia ingin merayakan hari jadinya dengan Jarim yang ke-200. Jinhae memberitahu lainnya bahwa sepupunya akan membuka studio foto. Dia membutuhkan foto untuk dipajang. Jadi Jinhae mengundang mereka untuk datang. Jinhae juga akan mengundang anak laki-laki untuk ikut. Hari H tiba, Juyong pergi ke toko kue. Dia meminta kepada Kyungwoo untuk membantunya untuk menemani Jarim di Subyun Arcade, sebab dia akan telat datang menemuinya. Kyungwoo terpaksa menyetujui. Juyong menghubungi Jarim bahwa dia akan datang terlambat. Dia telah mengirim Kyungwoo untuk menemani. Kyungwoo tiba, dia berbicara dengan Jarim. Kyungwoo bertanya sudah berapa lama dia berkencan dengan Jungwoo. Jarim mengatakan sudah 244 hari. Kyungwoo mengatakan waktu terasa begitu cepat. Dia ingat awal mereka bertemu saat Juyong menarik kerahnya saat di bus. Jarim bertanya kepada Kyungwoo apakah dia tidak ikut untuk ke studio foto. Kyungwoo mengatakan lebih baik dia tidak pergi. Kyungwoo pergi, Juyong datang menemui Jarim. Saat Jarim berjalan pergi dengan Juyong, Kyungwoo memandangi mereka. Dia nampak terlihat cemburu. Jarim dan Juyong makan bersama. Dia telah meminta bantuan kepada Sungmin dan Byung-hun untuk kue yang telah dia pesan. Namun keduanya mengabaikannya sebab mereka sibuk bermain game. Alhasil Juyong kesal kejutannya gagal. Dia lalu mengambil tempat lain untuk memberikan kejutan. Itu adalah di halte bus. Saat itu Jarim memberikan kalung kepada Juyong dengan angka 244. Jarim bertanya padanya dia melihat profil SNS-nya spesial D hari ke-244. Untuk itu dia memberi kalung itu. Jarim lalu bertanya mengapa angka 244 begitu spesial untuknya. Juyong mengatakan itu adalah nomor bus 244. Bus pertama kali mereka naik adalah nomor 244. Saat itu Byung-hun dan Sungmin bersembunyi menunggu aba-aba dari Juyong. Namun seorang pria menggunakan topeng datang mengambil kue dan bucket bola dari mereka. Dia nampaknya adalah Kyungwoo. Kyungwoo memberikan kepada Juyong dan Jarim. Segera Sungmin dan Byung-hun juga keluar. Setelah itu mereka pergi meninggalkan Juyong dan Jarim berdua. Juyong lalu mengeluarkan bucket ball meminta Jarim untuk mengeluarkan bola itu sesuai dengan nomor urut. Saat membukanya itu adalah angka-angka momen-momen penting saat mereka bersama baik suka maupun duka. Drama ini kemudian diakhiri saat di ruang kelas 3. Juyong menghampiri Jarim, dia memberitahu lainnya bahwa mereka memiliki kalung dan cincin pasangan. Tidak lama wali kelas 3 datang, dia tahu ada 2 orang di kelas lain ada di sini. Segera Byung-hun keluar dan kemudian disusul oleh Juyong. Juyong keluar dengan seringnya senyuman yang dia berikan pada Jarim. Jarim membalasnya dengan senyumannya. Di pasca kredit, Jungwoo sedang bersama dengan seseorang bernama Sokho. Jungwoo berkata pada Sokho apakah dia bisa menghentikannya saat dia nampaknya akan melewati batas. Ini tentu saja menimbulkan banyak pertanyaan. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Jungwoo atas ucapannya itu? Dan siapakah Sokho ini? Mungkin ini akan terjawab di season 2.